Pada mulanya, kerajaan yang berdiri di Nusantara kebanyakan menganut agama Hindu-Buddha, tapi lama-kelamaan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Masuknya agama Islam pun menyebabkan munculnya juga beberapa kerajaan Islam. Di video kali ini kami akan membahas tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pendiri dari kerajaan ini adalah tokoh yang dikenal dengan nama Malik Al-Saleh, yang nama sebelumnya adalah Marah Silu. Saat masih bernama Marah Silu, pendiri Samudra Pasai ini belum beragama Islam atau mengenal agama tersebut. Kemudian setelah masuknya agama Islam ke Nusantara, Marah Silu juga masuk Islam setelah berinteraksi dengan Syekh Ismail, seorang utusan syarif dari Mekah. Marah Silu mendirikan kerajaan Samudra Pasai dan mengganti nama serta mendapat gelar yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Dan ternyata kerajaan Samudra Pasai berdiri karena peran seorang Nazimuddin Al-Kamil. Tokoh itu adalah seorang laksamana laut dari Mesir yang datang ke Nusantara. Saat itu, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang ada di Kairo untuk membentuk sebuah kerajaan di Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera bagian utara. Atas perintah itu, dipilihlah Marah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh untuk memimpin kerajaan tersebut. Dan kerajaan tersebut bernama Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan di Aceh, tepatnya di pesisir utara Sumatera yang berdekatan dengan kota Lok Sumawe di Selat Malaka. Bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. Marco Polo merupakan saudagar dari Venesia, Italia. Ia pergi ke Mongol melalui jalur darat untuk menjemput putri Kaisar Mongol yang akan dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanan kembali ke Eropa, Marco Polo menempuh jalur laut dan singgah di daerah Sumatera bagian utara. Pada catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292, menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Kerajaan Samudra Pasai dengan ibu kota di Pasai. Ibnu Battuta adalah seorang pedagang dari Maroko. Ia menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai seperti istana Raja India, di mana susunan pemerintahan diatur seperti pemerintahan Kerajaan Persia. Pada saat itu, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malikul Dahir, raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta. Dari catatan Ibnu Battuta juga dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang berdiri 1299. Selain dua catatan tersebut, sejarah Kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari Hikayat Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yakni Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Penggabungan tersebut dilakukan oleh Marah Silu, raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh, yang memimpin dari tahun 1267 sampai 1297. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, tahta raja digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik At-Tahir pada tahun 1297 sampai 1326. Kemudian setelah raja kedua wafat, posisi raja digantikan oleh Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir yang memimpin dari tahun 1326 sampai 1348. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat karena memiliki peranan sebagai bandar transit dan letaknya yang sangat strategis di Selat Malaka sering dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai komoditas andalannya.
Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Sebagai pusat perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Uang tersebut dipakai secara resmi di Kerajaan Samudra Pasai. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai juga dijuluki dengan Serambi Mekkah, disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.